Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan dari surga telah menjadi pengharapan setiap orang Kristen sejak para malaikat pada saat kenaikannya berkata kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yahusua ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Meskipun kedengarannya mengejutkan, umat Kristen terbagi dan berbeda pendapat atas apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus kembali. Meskipun ada banyak ayat-ayat kitab suci yang menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut, tetap saja masih ada ketidaksepakatan. Hari ini, saya telah meminta Doni Alexander untuk menjelaskan kepada kita perbedaan antara paham premilenial dan paham postmilenial, dan untuk menjelaskan apa arti dari kedua istilah tersebut dan mengapa hal itu penting. Kemudian, di segmen ketiga, dia juga akan membagikan kepada kita cara yang benar dan cara yang salah dalam bersaksi kepada orang-orang yang berlatar belakang non-Kristen. Doni? Baik, terima kasih Mario. Beberapa tahun yang lalu, ada seseorang yang membeli sebuah iPod. Saya tidak tahu apakah dia membelinya secara langsung atau online. Tetapi ketika dia mendapat pertanyaan, apa yang ingin Anda ukir di bagian belakangnya? Orang itu menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya tidak ingin iPod saya diukir." Ketika iPod tiba, menurut Anda, apa yang ada di bagian belakangnya, Mario? Tapi benar ada ukiran ya? Di bagian belakang iPod itu tertulis tepat seperti yang dia katakan. Ada kata-kata, "Tidak, terima kasih. Saya tidak ingin iPod saya diukir." Oh, ini masalah komunikasi. Kejadian yang sering menjadi momok dalam banyak hubungan, Doni. Iya, karena komunikasi yang jelas dan akurat itu penting. Seringkali jargon, bahasa teknis, atau istilah khusus yang digunakan oleh sebuah kelompok perdagangan atau individu dapat menyulitkan komunikasi. Helena Rubinstein, dia adalah seorang pengusaha Amerika kelahiran Polandia. Dia adalah jutawan wanita pertama yang berhasil menjadi jutawan dan sangat paham dengan dunia bisnis. Dia pernah berkata, hubungan antar manusia adalah tentang berkomunikasi. Jargon bisnis harus dilarang dan diganti dengan bahasa yang sederhana. Kesederhanaan adalah tanda kebenaran dan kriteria keindahan. Kerumitan bisa menjadi cara untuk menyembunyikan kebenaran. Itu pernyataan yang dalam. Sayangnya, kekristenan tidak luput dari jargon. Dan masalahnya adalah, kita biasanya tidak menghabiskan banyak waktu untuk mendefinisikan arti dari berbagai istilah tersebut. Anda diharapkan memahaminya melalui, entahlah, konteks mungkin? Ya, saya harus benar-benar mencari kata-kata yang saya dengar pada suatu khotbah dalam kamus untuk memastikan bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang sebenarnya dimaksudkan sesuai. Ada beberapa kata yang digunakan di kalangan rohaniawan yang tidak kita gunakan di tempat lain, Doni. Ya, benar Mario. Dan premilenial dan postmilenial adalah dua contohnya. Jadi, mari kita definisikan dengan cepat. Oke. Paham premilenial adalah kepercayaan bahwa kedatangan Yahusua kembali akan diikuti oleh 1000 tahun perdamaian. Beberapa orang percaya bahwa 1000 tahun itu akan terjadi di surga. Kita percaya bahwa hal itu akan terjadi di bumi setelah dia mendirikan kerajaan Yahwa. Nah, intinya, 1000 tahun itu terjadi setelah kedatangannya kembali. Di sisi lain, paham postmilenial mengajarkan bahwa kembalinya Yahusua akan didahului oleh 1000 tahun perdamaian dan kemakmuran, di mana pada penghujung dari masa 1000 tahun itu, dia akan kembali. Jadi tentu dia tidak akan kembali lagi selama hidup kita sekarang, Doni. Tidak, maksud saya, lihatlah sekeliling Anda di dunia saat ini. Apakah kita hidup di masa yang penuh dengan kedamaian dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya? Tentu tidak. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita luangkan waktu sejenak dan membuka kitab Wahyu pasal 20. Disinilah seluruh topik tentang milenium atau masa 1000 tahun berasal. Mario, tolong buka dan bacakan kitab Wahyu pasal 20 dari ayat 1 sampai dengan bagian pertama dari ayat 8. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 8. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya.
lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yahusua dan karena firman Yahwa, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Yahwa dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Bagian ini tidak berbicara tentang suatu periode waktu yang samar-samar dan tidak terbatas dalam siklus keabadian yang tak terbatas dan tak berujung di masa depan. Nah, ini berbicara tentang periode waktu tertentu yang berlangsung selama 1000 tahun. Dalam periode waktu yang spesifik ini, orang-orang kudus akan memiliki tugas atau pekerjaan khusus yang harus mereka lakukan. Mereka akan memerintah bersama Kristus sebagai imam-imam dan sebagaimana dikatakan, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kedengarannya seperti sebuah tugas yang penting, bukan sesuatu yang Anda inginkan karena sebuah kesalahpahaman. Dan ini membawa saya pada alasan mengapa hal ini penting. Penting untuk mengetahui apa arti dari paham pramilenial dan paham postmilenial. Namun lebih penting lagi untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Saya yakin, dan saya tahu Anda juga memiliki keyakinan yang sama, Mario, bahwa kembalinya Yahusua akan diikuti oleh pemerintahan 1000 tahun yang dibicarakan dalam kitab Wahyu. Itu adalah paham pramilenial. Kita percaya Yahusua akan datang kembali sebelum masa milenium atau pramilenium. Paham postmilenial adalah keyakinan bahwa Yahusua akan kembali setelah masa 1000 tahun perdamaian dan kemakmuran di bumi. Lalu, saya pernah mendengar paham amilenial. Apa itu, Doni? Itu adalah istilah yang baru pertama kalinya saya dengar baru-baru ini. Apa yang diyakini oleh para penganut paham amilenial? Ini adalah istilah yang jarang kita dengar. Namun sebenarnya ini adalah salah satu pandangan tertua dalam sejarah gereja, di mana orang-orang percaya telah menganjurkan pandangan ini sejak abad pertama. Wow, serius? Jadi, kenapa kita tidak mempercayainya? Bagaimana kita tahu bahwa pandangan ini salah? Ada apa? Kaum penganut amilenial percaya, atau saya harus mengatakan mengimani, jika memang masih ada, bahwa 1000 tahun itu bersifat rohani dan bukan harfiah. Perhatikan, dalam Alkitab, angka 1000 dapat berarti jumlah yang besar secara umum. Begitulah cara penggunaannya. Misalnya dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 11. Oke, beri saya waktu sebentar untuk menemukannya. Kitab Mazmur pasal 84 ayat 11. Di sini dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Elohimku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Bukalah kitab Ayub pasal 9 dan bacalah ayat 1-3. Ini adalah ayat lain di mana angka 1000 digunakan secara kiasan untuk menunjukkan jumlah yang besar. Kitab Ayub pasal 9 ayat 1-3. Tetapi Ayub menjawab, sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya, masakan manusia benar di hadapan Elohim. Jikalau dia ingin berperkara dengan Elohim, 1 dari 1000 kali, dia tidak dapat membantahnya. Ini bukan satu-satunya tempat di mana angka atau kata 1000 digunakan untuk menunjukkan suatu jumlah yang besar dan tidak pasti. Jadi, seorang amilenialis mengartikan nubuatan kitab Wahyu pasal 20 dan menafsirkan bagian waktu dari nubuat tersebut secara simbolis. Jadi, kapan mereka pikir ini akan terjadi, Doni? Mereka percaya bahwa 1000 tahun simbolis ini adalah waktu bagi kekristenan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa hal itu sedang terjadi sekarang. Dimulai pada abad pertama dan akan berakhir pada kedatangan Yahusua kembali. Saya dapat melihat alasan mengapa, terutama pada beberapa abad pertama setelah kenaikan Yahusua, hal itu dapat menjadi penafsiran yang populer. Anda pasti ingin percaya bahwa Anda berada dalam periode waktu itu dan bahwa kedatangannya kembali sudah akan segera. Ya, tentu saja. Dan pada sekitar tahun 1000, ada peningkatan minat yang nyata terhadap nubuat-nubuat mengenai kedatangan Kristus kembali. Hal ini bahkan memiliki nama, demam milenial. Kaum amilenial percaya bahwa pelayanan Kristus di bumi adalah pendirian kerajaan Yahwa di bumi, dan kedatangannya kembali akan menjadi penyempurnaannya. Jadi, pada dasarnya, periode waktu tersebut yang diambil secara simbolis mengacu pada segala sesuatu yang terjadi di zaman gereja kita. Oke. Seperti halnya dengan setiap keyakinan rohani, sangat penting untuk mengetahui kebenaran
Karena jika tidak, Anda berada dalam bahaya mengambil sikap yang sangat lalai terhadap tanda-tanda yang mengatakan bahwa Sang Juru Selamat akan segera datang. Ya. Sekarang, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda, Mario. Jika Anda benar-benar percaya bahwa kedatangan Yahuswa akan didahului oleh 1000 tahun perdamaian dan kemakmuran, dan Anda melihat sekeliling dunia saat ini dengan segala peperangan, pertempuran, dan kekerasan, bisakah Anda dengan jujur mengatakan bahwa kita hidup di masa damai dan kemakmuran? Tidak sama sekali. Jadi apa hasilnya? Nah, Anda jelas berpikir kembalinya Yahuswa masih belum akan terjadi karena Anda tidak melihat tanda-tanda yang Anda harapkan. Ya, tepat sekali. Itulah sebabnya menjadikan poin ini menjadi jelas dan benar sangatlah penting. Buka kitab Lukas pasal 17. Selalu ada godaan dalam pikiran kita untuk berpikir bahwa kedatangan Yahuswa masih akan tertunda. Kita memiliki rencana-rencana kita. Kita tahu apa yang kita ingin lakukan dalam hidup. Dan jika kita jujur pada diri kita sendiri, sangat mudah untuk jatuh ke dalam keinginan untuk mencapai tujuan ini atau itu. Dan kemudian barulah kita berharap Yahuswa bisa datang. Tetapi tidak sampai semua keinginan-keinginan kita itu tercapai. Dan ketika kita mulai berpikir seperti ini, menjadi sangat mudah untuk merasionalisasi indikator yang paling jelas tentang kedatangannya. Bacalah kitab Lukas pasal 17 sekarang, ayat 26-30, silakan Mario. Dan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Jika kita berpikir bahwa kedatangan Sang Juru Selamat masih tertunda, kita akan berada dalam bahaya yang sama seperti orang-orang sebelum air bah. Atau pada zaman Lot, tidak akan pernah aman untuk menunda apa yang Alkitab sebut sebagai hari Yahwa. Dan itulah dampak dari paham postmilenial. Apakah kaum postmilenial memaknai angka itu secara harfiah? Apakah ada peristiwa tertentu yang mereka cari sebagai patokan awal dimulainya masa milenium, Doni? Ya, itu pertanyaan yang bagus, Mario. Sepengetahuan saya adalah bahwa sebagian besar, jika tidak semua, yang memegang pandangan postmilenial menafsirkan 1000 tahun sebagai simbol dari periode waktu yang panjang. Tidak secara harfiah 1000 tahun. Jadi, tidak ada peristiwa tertentu yang bisa dijadikan titik awal? Tidak. Dan masalah lain dari pandangan ini adalah bahwa periode waktu yang panjang ini, betapapun lamanya, hanya terjadi setelah orang-orang Kristen mendirikan kerajaan Yahwa di bumi. Kristen, bukan Kristus. Ya, itu benar. Mereka mencari periode waktu yang tidak terbatas di mana kekristenan akan mendominasi. Tetapi Anda dapat melihat bagaimana hal ini dapat mengarah pada beberapa kebijakan yang sangat bermasalah, di mana beberapa orang Kristen kemudian dapat membenarkan pemaksaan terhadap mereka yang tidak berkeyakinan sama untuk tunduk. Iya, saya sedang memikirkan apa yang disebut hak beragama di Amerika Serikat. Sejumlah orang Amerika sendiri takut akan apa yang akan terjadi pada kebebasan sipil dan agama di Amerika Serikat jika hak beragama mendapatkan kekuatan politik yang cukup. Sejujurnya mereka memiliki alasan untuk khawatir. Setiap kali sebuah kelompok yang memiliki pengaruh politik meyakini bahwa mereka memiliki hak moral untuk memaksakan keyakinan mereka pada orang lain, kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani dipertaruhkan. Selalu. Jadi, gagasan bahwa dunia akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi sampai seluruh dunia bertobat atau dikristenkan dan kemudian Kristus akan datang kembali tidak hanya berbahaya, tetapi juga bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman. Iya, saya teringat dengan apa yang dikatakan Gabriel kepada Daniel dalam kitab Daniel pasal 12. Dengarkan ini, dia berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Iya, Anda dapat melihat dari konteksnya bahwa ini berbicara tentang akhir dunia, dan Gabriel memberitahu Daniel bahwa itu akan menjadi masa kesusahan yang belum pernah terjadi sejak permulaan bangsa-bangsa sampai saat itu. Itu adalah sebuah pernyataan yang cukup tegas, Doni. Paulus mengatakan hal yang sama. Baik, Mario tolong buka kitab 2 Timotius pasal 3 dan bacakan untuk kita ayat 1 sampai ayat 7. Dan ketika Anda membacanya, bandingkanlah apa yang Paulus katakan dengan pengharapan bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih baik lagi ketika orang-orang Kristen menguasai bumi seperti yang dipercayai oleh kaum postmilenialis. Silakan Mario. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar,
manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Yahwa. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Bagi saya, hal itu tidak terdengar seperti sebuah utopia atau masyarakat sempurna, di mana orang-orang Kristen telah menguasai dunia dan mendirikan kerajaan Yahwa di bumi. Tidak sama sekali. Secara harfiah dikatakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masalah lain dari pandangan postmilenial adalah para penganutnya menafsirkan nubuatan yang belum digenapi secara alegoris atau kiasan. Kita percaya bahwa nubuat, bahkan ketika menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan maknanya, akan digenapi secara harfiah. Tetapi kaum postmilenial mengambil pendekatan non-harfiah dalam menafsirkan nubuat-nubuat yang belum digenapi. Ini adalah masalah yang nyata. Karena ketika Anda tidak menganggap nubuat akan mendapat penggenapan secara harfiah, maka penafsiran Anda atas nubuat tersebut menjadi, ya, benar-benar subjektif. Anda tidak memiliki jangkar yang membuat Anda tetap berada di jalur yang benar. Penafsirannya bisa berupa apapun yang menurut Anda benar. Sementara penafsiran objektif apapun dari kata-kata itu akan hilang begitu saja. Iya, saya dapat melihat bagaimana hal itu akan menjadi bahaya yang nyata karena ketika kata-kata kehilangan maknanya, Anda tidak dapat yakin apakah komunikasi Anda sudah jelas dan akurat. Dan jika dipikir-pikir, bukan seperti itu cara Yahwa berkomunikasi. Dia selalu ingin kita memahami dengan jelas pesan-pesannya untuk kita. Dia tidak membiarkan kita tersandung dalam kebingungan. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Inilah masalahnya. Kitab suci berisi ratusan nubuat, dan dari ratusan nubuat itu, banyak diantaranya telah digenapi. Dan nubuat-nubuat itu telah digenapi secara harfiah. Nubuat-nubuat yang menunjuk pada kedatangan Kristus yang pertama, semuanya digenapi secara harfiah. Bahkan sampai pada detail kecil seperti ejekan para imam saat Yahuswa di kayu salib dan para prajurit yang membuang undi atas jubahnya. Semua nubuat tersebut telah digenapi secara harfiah. Jadi masuk akal jika nubuat tentang kedatangan Kristus yang kedua kali juga akan digenapi secara harfiah. Iya, bagus sekali. Yahwa selalu konsisten. Dan saya hanya perlu menambahkan, aneh sekali jika dikatakan bahwa orang-orang Kristen lah yang akan mendirikan kerajaan Yahwa di bumi dan bukan Yahusua. Ya, itu. Dan karena penafsiran Alkitab yang subjektif, itulah masalah-masalah dalam postmilenium. Bukalah kitab 2 Petrus pasal 1 dan bacalah ayat 16-21. Ini adalah bagian yang menarik. Di sini, Petrus berbicara tentang penggenapan nubuat-nubuat terkait Sang Juru Selamat. Dan kemudian Petrus membungkusnya dengan sebuah prinsip yang kuat yang dapat diterapkan pada semua penafsiran nubuatan agar Anda tetap berada di jalur yang benar. Baiklah, dia mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yahusua Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana dia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Yahwa Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Itu semua adalah peristiwa-peristiwa harfiah atau nyata. Sekarang perhatikan apa yang dia katakan tentang pentingnya peristiwa-peristiwa harfiah ini. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Yahwa. Penafsiran nubuatan tidak boleh bersifat subjektif. Yahwa telah memberi kita aturan-aturan penafsiran yang spesifik yang harus kita ikuti ketika kita mempelajari Alkitab. Jika kita mau memperhatikan aturan-aturan ini dengan saksama, maka keyakinan kita akan selalu konsisten dan selaras dengan kitab suci. Baiklah, kita perlu beristirahat sejenak dan ketika kita kembali, mari kita lihat aturan-aturan penafsiran nubuatan dan kemudian mungkin Anda dapat menunjukkan kepada kami bagaimana hal itu berlaku bagi pandangan pramilenialis, Doni. Iya, kedengarannya bagus, Mario. Baik, para pendengar, kami akan segera kembali.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Oke, Dodi dan para pendengar, kita baru-baru ini telah menyiarkan sebuah episode di mana kita membahas tentang aturan-aturan penafsiran Alkitab yang harus digunakan untuk mencapai kebenaran. Jika saya tidak salah ingat, ada sekitar 12-14 aturan, ya kan? Iya, benar Mario. Kita tidak akan membahas semuanya kembali. Jika para pendengar melewatkan program tersebut, carilah program radio kami yang berjudul Menafsirkan Kitab Suci dengan Benar. Namun, saya ingin mengulas kembali aturan-aturan yang berlaku dalam diskusi ini. Hal pertama yang harus selalu kita ingat adalah konteks. Tanyakan pada diri Anda sendiri, untuk siapa ini ditulis? Dalam keadaan apa ini ditulis? Kapan ini ditulis dan mengapa? Itu semua penting untuk diketahui. Siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Cari tahu itu semua saat mempelajari Alkitab. Hal ini harus diperhitungkan karena jika tidak, Anda dapat terjebak pada suatu titik singgung yang sama sekali tidak dimaksudkan oleh penulis asli Alkitab. Jika Anda ingin menafsirkan Alkitab dengan benar, maka Anda perlu melihatnya dari sudut pandang yang sesuai dengan konteksnya. Dan yang saya maksud dengan konteks adalah latar belakang sejarah dan budaya. Biasanya kedua hal itu sudah cukup untuk menjelaskan penafsiran yang benar atas suatu ayat. Ya, itu adalah poin yang sangat bagus, Doni. Berbicara untuk diri saya sendiri, saya harus mengakui bahwa saya tidak selalu mempertimbangkan hal itu. Sebagian besar dari kita bahkan tidak berpikir untuk melakukan hal tersebut. Namun hal itu penting jika kita ingin sampai pada kebenaran. Hal lain yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa kitab suci itu sendiri adalah ahli terbaik dalam menafsirkan kitab suci. Maksud saya adalah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Oke, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut cara kerjanya, Doni? Seperti apa bentuknya jika kita mempraktekannya? Nah, jika sebuah simbol digunakan, itu akan dijelaskan di suatu tempat di dalam Alkitab. Nah, seringkali, jika Anda meluangkan waktu untuk mencarinya, hal itu akan dijelaskan dalam pasal yang sama atau pada pasal berikutnya. Sebagai contoh, Anda ingat mimpi Firaun? Iya, pertama dia melihat 7 ekor sapi yang gemuk keluar dari sungai Nil, lalu menyusul di belakangnya, dia melihat 7 ekor sapi yang kurus dan kelaparan keluar dari sungai Nil. Dan sapi-sapi yang kelaparan itu memakan sapi-sapi yang gemuk itu. Tapi sapi-sapi kurus ini sekalipun sudah memakan sapi-sapi yang gemuk tadi, masih saja tetap kurus. Iya, benar. Dan kemudian dia mengalami mimpi kedua. Apakah Anda ingat Mario mimpi apa itu? Bukankah itu 7 tangkai gandum atau semacamnya? Tanaman yang pertama kali muncul adalah tanaman yang sehat dan berisi. Tetapi kemudian muncul lagi 7 tanaman yang lain, semuanya layu dan sekarat, dan memakan 7 yang pertama, tetapi mereka masih tetap saja layu dan sekarat. Iya, benar. Nah, kisah ini muncul di kitab Kejadian pasal 41, dan penafsiran simbol-simbol ini juga muncul di kitab Kejadian pasal 41. Jadi seringkali, jika Anda mencarinya, Anda akan menemukan simbol tersebut dijelaskan dalam pasal yang sama, atau pasal berikutnya. Namun, di lain waktu, Anda harus melihat lebih jauh lagi. Misalnya dalam kitab Wahyu, Anda mendapatkan simbol-simbol binatang. Ini tidak selalu dijelaskan. Jadi, Anda harus mencari di bagian lain dalam Alkitab untuk mengetahui apa yang dilambangkan oleh binatang. Dan kita menemukannya di kitab Daniel. Oke, jadi simbol seperti yang didefinisikan dalam kitab Daniel, kemudian dapat diterapkan pada simbol yang sama dalam kitab Wahyu, dan kemudian Anda tahu apa artinya. Ya, tepat sekali. Penting untuk memastikan bahwa simbol-simbol digunakan secara konsisten di seluruh Alkitab. Terakhir, penting bagi kita untuk selalu menafsirkan sebuah ayat secara harfiah, menerima maknanya secara langsung. Kecuali jika sesuai konteks ayat tersebut telah dijelaskan bahwa ayat tersebut dimaksudkan untuk dipahami secara kiasan. Oh ya, ini sangat penting. Jika Anda mengambil sesuatu yang dimaksudkan untuk ditafsirkan secara harfiah dan mengartikannya secara kiasan, atau sebaliknya, jika Anda mengambil simbol dan menafsirkannya secara harfiah, Anda akan menjadi sangat melenceng. Iya, tentu saja. Bahkan dalam sebuah ayat yang dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah, bisa saja ada sesuatu yang bersifat kiasan. Tidak masalah. Kita menggunakan kiasan dalam percakapan sehari-hari, dan itu adalah hal yang normal. Tetapi kita harus berhati-hati agar kita tidak sembarangan mencari makna yang dalam dan tersembunyi jika konteksnya sudah jelas bahwa makna yang dimaksudkan dari ayat tersebut sudah jelas dan lugas. Iya, saya ingat pernah membaca sesuatu yang sekarang tidak bisa saya lupakan. Buku itu menjelaskan bagaimana ketika kita secara sembarangan merohanikan sebuah ayat, bahaya salah tafsir meningkat secara signifikan, karena itu berarti Anda menafsirkan sendiri dari Alkitab sesuatu yang tidak ada di sana, dan meletakkannya di dalam otak para pembaca. Nah, tentu saja, ketika hal itu terjadi, setiap individu akan menafsirkannya secara berbeda. Kita semua memiliki perspektif yang unik. Kita semua memiliki bias pribadi. Jadi, ketika kita menempatkan beban penafsiran pada diri kita sendiri,
penafsiran kita akan diwarnai oleh bias-bias pribadi kita. Itu adalah cara yang bagus untuk menjelaskan bahayanya. Pada dasarnya, dalam kondisi seperti itu, penafsiran Anda tidak lagi objektif. Sebaliknya, penafsiran Anda telah tunduk pada penafsiran pribadi. Dan kitab suci sendiri sudah memperingatkan akan hal itu. Saya tahu Anda sudah pernah membacanya, tapi mari kita baca kembali. Buka kitab 2 Petrus pasal 1 dan baca ayat 19-21 untuk kita, Mario. Sangat menarik bahwa Petrus merasa perlu untuk menuliskan peringatan ini. Saya menduga pada zamannya, orang-orang juga berada dalam bahaya menafsirkan Alkitab secara subjektif. Demikian katanya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Yahwa. Kitab suci harus dibiarkan menafsirkan dirinya sendiri. Kita tidak boleh berperan sebagai pesulap yang mencari-cari penafsiran lama, seperti pesulap yang mengeluarkan seekor kelinci dari dalam sebuah topi. Kita harus meluangkan waktu untuk melakukan studi yang menyeluruh, membandingkan ayat dengan ayat, mendalami arti kata-kata, dan membandingkan ayat-ayatnya. Demikianlah cara kita membiarkan kitab suci menafsirkan dirinya sendiri. Ya, bukankah Yesaya juga telah berkata, sebab ayat harus di atas ayat, pasal di atas pasal, kalimat di atas kalimat, sebagian di sini dan sebagian di sana. Ya, benar Mario. Begitulah cara kita sampai pada penafsiran yang benar. Itu harus konsisten dengan bagian-bagian lain dari kitab suci, dengan konteksnya, dan bagaimana simbol tertentu digunakan. Nah, sekarang mari kita ambil prinsip-prinsip ini dan kita terapkan pada sebuah istilah yang sering disalahartikan, yaitu Israel. Ketika Anda menerapkan aturan-aturan penafsiran Alkitab ini pada kitab suci, Anda akan segera menyadari bahwa Israel, yang merupakan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub secara fisik, sangat berbeda dengan Israel yang dimaksud dalam Perjanjian Baru, yaitu gereja. Gereja? Bukan organisasi, tetapi gereja dalam arti yang digunakan dalam Perjanjian Baru. Orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang yang percaya. Mereka juga Israel, tapi mereka adalah kelompok yang berbeda dari Israel yang merupakan keturunan dari bapak-bapak leluhur bangsa Ibrani. Oke, saya mengerti, Doni. Ini adalah poin yang sangat penting karena jika kita mulai mencampur adukan kedua kelompok ini, maka kita akan salah menafsirkan banyak ayat-ayat Alkitab, karena ada banyak ayat yang merujuk kepada Israel. Jadi, sekali lagi, itulah mengapa penting bagi kita untuk selalu mempertimbangkan konteks dari setiap ayat. Ya, ada cukup banyak ayat yang berhubungan dengan janji-janji kepada Israel, baik Israel sebagai keturunan Abraham secara fisik, maupun Israel perjanjian baru. Dan itu termasuk kita, orang-orang percaya yang hidup di zaman Kristen. Ya, saya tidak tahu istilah yang lebih baik dari itu, Doni. Ya, dan ada sejumlah janji yang masih harus digenapi, baik untuk Israel yang merupakan keturunan Abraham maupun Israel yang merujuk kepada orang-orang percaya non-Yahudi. Kita harus menjaga konteks dan pendengarnya dengan benar ketika melihat ayat-ayat ini. Janji-janji yang dibuat kepada keturunan Abraham tidak boleh diterapkan kepada orang percaya non-Yahudi. Itu adalah penafsiran yang keliru. Wow, itu hal yang besar. Selama ini sebagai seorang Kristen perjanjian baru, saya cenderung menerapkan semua janji kepada Israel sebagai janji yang berlaku untuk orang-orang percaya sejati. Dan tentu saja ada beberapa bagian seperti itu. Tetapi tidak semua. Ketika kita mempertimbangkan konteks ayat-ayat tersebut, maka kita dapat mengetahui kepada siapa ayat-ayat tersebut ditujukan. Ketika kita sudah mengetahuinya, kita akan dapat mengetahui Israel yang mana yang sedang dituju. Dan dengan begitu, kita akan mendapatkan penafsiran yang benar. Sekarang, dengan memahami hal itu, saya ingin menghabiskan sisa waktu kita untuk melihat beberapa ayat yang mendukung keyakinan pramilenial terkait waktu kedatangan Kristus. Mario, tolong buka kitab Kejadian pasal 12 dan baca 3 ayat pertama. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Yahwa kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada 3 hal yang dijanjikan di sini. Pertama, Yahwa mengatakan kepada Abraham bahwa Abram akan memiliki banyak keturunan. Kedua, keturunannya akan memiliki tanah air sendiri. Dan terakhir, bahwa seluruh umat manusia akan diberkati melalui keturunan Abraham. Kita tidak akan meluangkan waktu untuk membacanya, tetapi dalam kitab Kejadian pasal 15, kita mendapatkan kisah tentang bagaimana Yahwa mengesahkan perjanjian dengan Abraham. Jika ada dari para pendengar yang ingin membacanya, itu tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 9-17. Poin penting di sini adalah bahwa dalam perjanjian ini,
Yahwa bertanggung jawab penuh atas penggenapan perjanjian tersebut. Mhm. Ini penting. Jadi saya akan mengulanginya. Dalam perjanjian Yahwa, tanggung jawab untuk memenuhinya dipikul sepenuhnya dan seluruhnya oleh Yahwa. Tidak ada yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh Abraham yang dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini penting, karena kita selalu mengatakan bahwa janji-janji Yahwa bersyarat. Syaratnya tentu saja adalah ketaatan. Tetapi janji Yahwa kepada Abraham dalam perjanjian ini tidak bersyarat. Dia akan mengutus juru selamat terlepas dari apakah Abraham atau keturunannya tetap setia atau tidak. Itu adalah kabar baik bagi setiap orang yang berdosa yang pernah hidup, Doni. Benar kan? Benar. Lalu bagaimana dengan janji-janji Yahwa kepada Daud? Apakah janji-janji itu bersyarat? Baiklah, mari kita lihat. Tolong buka dan baca kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai ayat 16. Ini adalah pesan dari Yahwa kepada Daud yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Silakan. Baiklah, aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga dia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Yahwa kepadamu, Yahwa akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anakku. Apabila dia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yahwa sedang membuat sebuah janji mengenai salah satu anak Daud. Sekarang, kita tahu bahwa yang dimaksud adalah Salomo. Yahwa berjanji bahwa dia akan membangun kerajaan Salomo. Dia akan menjadi seorang ayah baginya, dan kasih setia Yahwa kepadanya tidak akan hilang. Yahwa juga menyatakan bahwa anak Daud ini akan membangun bait suci yang kita kenal sebagai bait suci Salomo. Bagaimana dengan bagian di ayat 13 yang mengatakan bahwa tahtanya akan kokoh selama-lamanya? Hal itu jelas tidak berlaku bagi Salomo. Bukan hanya dia sudah meninggal, tetapi kerajaannya pun terpecah pada masa pemerintahan anaknya sendiri, Doni. Iya, benar. Jadi apa yang kita dapatkan di sini adalah sebuah contoh klasik dari sebuah nubuat yang memiliki penggenapan ganda. Nubuat ini digenapi sebagian dalam diri Salomo dan digenapi sepenuhnya dalam diri Kristus. Para penulis perjanjian baru menyebut Yahusua sebagai anak Daud, sehingga mereka memahami bahwa nubuat ini memiliki penggenapan ganda. Kenyataannya, penggenapan yang sempurna yang berkaitan dengan Kristus masih akan terjadi di masa depan. Buka kitab Wahyu pasal 20 dan mari kita baca lagi 7 ayat pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yahusua dan karena firman Yahwa yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Yahwa dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ini berbicara tentang masa milenium, pemerintahan Yahusua selama 1000 tahun di bumi, setelah kedatangannya kembali. Itulah yang digambarkan di sini. Itu belum terjadi. Jadi penggerapannya masih akan ada di masa depan, tetapi pemerintahan Yahusua secara harfiah adalah satu-satunya cara agar nubuat ini dapat digenapi. Ingat, semua nubuat perjanjian lama tentang pelayanan Kristus di bumi digenapi secara harfiah. Jadi, adalah konsisten bahwa nubuat-nubuat yang menunjuk kepada kedatangannya kembali
akan digenapi secara harfiah juga. Paham pramilenial adalah satu-satunya cara untuk membuat semua nubuat itu sesuai. Ya, itu poin yang bagus. Ketika Anda melihat nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, beberapa di antaranya cukup di luar nalar. Tetapi semuanya benar-benar telah digenapi. Mulai dari kelahirannya dari seorang perawan hingga cara kematiannya, dan bahkan apa yang dia katakan ketika tergantung di kayu salib. Jadi, ya, bisa dipastikan bahwa nubuat-nubuat yang menggambarkan kedatangannya kembali akan digenapi secara harfiah juga. Ya kan? Ya, benar. Karena mengartikan sebaliknya akan berarti Anda melenturkan kitab suci atau melebarkannya. Ya, terserah bagaimanapun Anda ingin menggambarkannya. Mengatakan bahwa kerajaan Yahwa, kerajaan 1000 tahun itu akan didirikan oleh gereja adalah bentuk penerapan penafsiran pribadi dan subjektif terhadap nubuatan. Dan itu salah. Sesederhana itu. Tetapi itulah yang dilakukan oleh para penganut paham post-milenium. Hanya paham pramilenial yang menempatkan kembalinya Yahusua pada awal masa milenium yang dapat menggenapi nubuat-nubuat dan melakukannya dengan cara yang konsisten, dengan bagian lain dari kitab suci dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam penafsiran Alkitab. Poin yang bagus. Konsistensi selalu merupakan suatu keharusan. Oke, para pendengar, selanjutnya kita akan masuk ke segmen kotak surat harian kita. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kota Yerusalem memiliki sejarah yang menarik, lebih dari sekedar ibu kota kuno dari dinasti Daud di Israel. Akarnya membentang jauh ke masa lalu yang kelam, hingga ke masa Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan, tradisi menyatakan bahwa kota ini merupakan lokasi asli Taman Eden, dan bahkan Kalvari, yang dikenal sebagai tempat tengkorak, konon merupakan tempat penguburan Adam. Yerusalem memiliki peran penting dalam rencana Yahwa bagi umat manusia, dan rencana tersebut belum berakhir. Ketika Yahusua kembali untuk mendirikan kerajaan Yahwa di bumi, ketika seperti yang dinubuatkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, Yerusalem baru dipindahkan dari surga ke bumi. Kota itu akan ditempatkan di atas tanah, di mana Yerusalem saat ini masih berdiri. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik yang menarik ini, dengarkanlah episode radio yang baru saja dirilis dengan judul Yerusalem, Kota Raja yang Agung. Anda pasti ingin mendengarkan pembahasan ini. Program ini menelusuri sejarah Yerusalem dari masa lampau hingga masa depan yang gemilang dan menyingkapkan apa yang Yahwa sediakan bagi tempat yang istimewa ini. Sekali lagi episode itu berjudul Yerusalem, Kota Raja yang Agung. Anda dapat menemukannya di situs web kami atau di channel YouTube kami. Pertanyaan hari ini berasal dari sumber asli dari berlian di bumi. Selama 1000 tahun, itu adalah satu-satunya tempat di seluruh dunia yang menambang berlian. Afrika Selatan? Ya, intinya negara Afrika. Tempat ini juga merupakan tempat yang paling banyak dihuni di bumi, Doni. Saya tidak tahu. Saya pikir itu adalah sebuah pulau. Tapi tidak akan benar jika itu adalah satu-satunya sumber berlian di dunia selama 1 milenium. Saya tidak tahu, saya menyerah. Di mana itu, Mario? India. Benarkah? Hah? India memiliki budaya yang indah dan unik. Ya, mereka juga sangat pintar. Aljabar, trigonometri, dan kalkulus semuanya berasal dari India. Oh, jadi bukan dari setan. Anda tahu, saya pikir setanlah yang memutuskan untuk menambahkan alfabet ke dalam matematika. Dia melakukannya hanya untuk Anda, Doni, karena dia sangat mengasihimu. Oke, ngomong-ngomong, Danus dari Puri, India, memiliki pertanyaan yang luar biasa dan membuat saya bertanya-tanya. Mengapa saya tidak pernah berpikir untuk menanyakan hal ini sebelumnya? Dia menulis, Shalom saudara-saudara, dalam nama Yahwa, di sini, di India, adalah tempat kelahiran dari 4 agama utama, Hindu, Sikh, Buddha, dan Jain. Di sini juga terdapat banyak sekali umat Muslim. Pertanyaan saya adalah, apa cara terbaik untuk bersaksi kepada kelompok-kelompok non-Kristen ini? Dengan Islam, setidaknya kita memiliki kesamaan dalam hal Allah Abraham, tetapi tidak dengan agama-agama lain. Adakah cara untuk mendekati mereka tanpa menimbulkan ketersinggungan? Apakah ada cara yang harus dihindari? Itu adalah sebuah pertanyaan yang fantastis. Ini menunjukkan pengetahuan yang besar. Karena Danus benar. Ada cara-cara yang baik dan efektif untuk bersaksi. Dan ada juga cara-cara lain yang dapat menyebabkan pelanggaran. Jadi, mari kita bahas terlebih dahulu tentang bagaimana cara bersaksi yang tidak boleh Anda gunakan. Dan kemudian kita akan mengakhirinya dengan mempelajari cara yang efektif.
Karena itu yang paling penting. Saya telah mengamati bahwa salah satu cara orang percaya terkadang mencoba untuk bersaksi kepada orang yang tidak percaya adalah dengan mengejek. Serius? Oh, mereka tentu tidak menyebutnya demikian. Tapi pada dasarnya itulah teknik yang digunakan. Yang mereka lakukan adalah mereka akan mempelajari agama tertentu dan kemudian fokus pada beberapa kepercayaan atau doktrin yang dipegang oleh agama tersebut. Biasanya, sesuatu yang bagi kita terlihat konyol, mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal itu dan menggunakannya untuk mencoba mempermalukan orang tersebut seolah-olah dengan mempermalukannya, mereka dapat memaksa orang tersebut untuk mengakui bahwa kepercayaannya konyol. Saya rasa itu tidak akan pernah berhasil, Doni. Nah, apakah Anda akan terbuka untuk mendengarkan seseorang yang mengolok-olok keyakinan Anda? Tentu saja tidak. Teknik ini tidak boleh digunakan. Hal ini menyebabkan pelanggaran dan sebenarnya mendorong orang-orang yang tulus menjauh dari kebenaran. Kristus selalu memperhatikan martabat orang lain dan memperlakukan mereka dengan baik. Cara yang lebih umum lain yang digunakan untuk bersaksi adalah dengan memilih ayat-ayat Alkitab yang bertentangan dengan keyakinan orang lain. Hal ini dibagikan dan dianggap sebagai bukti yang meyakinkan mengapa keyakinan orang Kristen lebih unggul dan keyakinan orang lain itu bodoh dan salah. Ya, itu adalah cara yang sangat umum dalam bersaksi. Tapi itu juga tidak berhasil. Ya, kita percaya bahwa kitab suci adalah firman yang diilhami oleh Yahwa. Tetapi bagi mereka tidak. Apa alasannya mereka harus percaya? Katakanlah seorang muslim ingin berbagi dengan Anda beberapa surah dari Al-Quran. Apakah hal itu memiliki pengaruh bagi Anda? Tidak. Baiklah, sama halnya dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Alkitab. Mengatakan kepada mereka bahwa mereka salah karena Alkitab mengatakan demikian. Tidak akan sedikit pun meyakinkan bagi mereka. Yang akan mereka lakukan hanyalah fokus untuk memberikan argumen sebagai tanggapan dan kemudian permainan dimulai. Ini seperti tenis Alkitab atau semacamnya. Dengan argumen yang dilemparkan ke sana kemari dan semakin lama semakin memanas. Dan dengan begitu tidak akan ada yang berhasil meyakinkan orang lain, Doni. Tidak hanya membuang-buang waktu. Tetapi hal ini sebenarnya salah menggambarkan Yahwa. Dan itu terlihat dari bangkitnya semangat yang berbeda. Alkitab sendiri memperingatkan terhadap argumen semacam ini dengan kedok bersaksi. Bukalah kitab 2 Timotius pasal 2 dan bacalah ayat 14. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Yahwa, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Kita tidak ingin dianggap bersalah karena ada jiwa yang terhilang. Tetapi itulah yang terjadi jika kita memperdebatkan kebenaran. Oke, hal itu mengingatkan saya akan sesuatu yang sering dikatakan oleh banyak orang Kristen ketika mereka tidak setuju dengan pilihan orang lain. Mereka akan bersikeras, saya mengasihi Anda, saya hanya membenci dosa Anda. Seolah-olah perkataan seperti itu baik. Tetapi Kristus tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Pernyataan seperti itu selalu membuat orang yang mendengarnya merasa dihakimi dan dikecam. Bukan itu yang Kristus lakukan. Dia menerima orang lain apa adanya. Mencela, menghakimi, berdebat. Hal-hal ini tidak akan pernah menarik siapapun datang kepada Yahwa. Turun ke bawah sekarang dan baca ayat 23-26 dari pasal yang sama, Mario. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Yahwa tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Yahwa memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Paulus tahu apa yang dia bicarakan. Dia sendiri telah jatuh ke dalam perangkap dengan jalan mencoba meyakinkan orang-orang dengan kekuatan argumen. Bukalah kitab Kisah Para Rasul pasal 17 dan mulailah dengan ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Yahwa, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli fikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Jadi Paulus berpikir bahwa dia dapat meyakinkan orang-orang Yunani dengan cara berargumentasi dengan mereka. Dan bagaimana tanggapan mereka? Mereka mulai berdebat dengannya. Dan Paulus, ya begitulah Paulus. Dia kembali berdebat. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Farisi. Dia jelas ahli berdebat. Teruslah membaca, Mario. Dan ada dari mereka yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya dia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab dia memberitakan Injil tentang Yahusua dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semuanya itu?
Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Eloa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Jadi Paulus berargumen dengan mereka. Dia menyajikan semua argumen yang baginya sangat logis. Dan apa hasilnya? Ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Iya, ada beberapa orang yang terlepas dari metode penyampaiannya masih menerima pesan tersebut. Namun, itu bukanlah kesuksesan besar yang Paulus harapkan. Dan yang menarik adalah Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Paulus pernah mencoba metode kesaksian seperti ini lagi. Jadi inilah yang tidak seharusnya kita lakukan. Lalu, apa yang berhasil Doni? Bagaimana kita dapat menjangkau orang-orang non-Kristen dengan Injil? Cara terbaik yang saya temukan untuk bersaksi kepada siapa saja, pada semua orang sebenarnya. Tapi terutama kepada orang-orang non-Kristen adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang topik dan isu-isu yang ingin mereka diskusikan. Biarkan pertanyaan-pertanyaan Anda dengan lembut menuntun mereka ke titik di mana menjadi jelas bahwa kepercayaan mereka sendiri bertentangan dengan diri mereka sendiri. Bagaimana cara Anda melakukannya, Doni? Ya, ini akan membutuhkan penelitian. Anda harus meluangkan waktu untuk mencari tahu apa yang mereka percayai. Ingatlah, seperti yang telah kita bahas, semua agama palsu, dan itu termasuk semua denominasi Kristen yang terorganisir, mengandung beberapa kesalahan dan tentu saja mengandung beberapa kebenaran. Seringkali sebuah doktrin agama akan bertentangan dengan doktrin organisasi. Namun dibutuhkan komitmen dari Anda untuk mempelajarinya dan menemukannya. Biarkan mereka menjelaskan doktrin-doktrin ini kepada Anda. Anda hanya perlu mendengarkan seperti seorang jurnalis. Biarkan mereka menjelaskan semua implikasi dari setiap doktrin. Kemudian, ketika Anda telah menemukan sebuah doktrin agama yang bertentangan dengan salah satu doktrin organisasi mereka, Anda cukup bertanya kepada mereka yang mana dari doktrin yang mereka nyatakan yang harus Anda percayai. Karena konsekuensi alami dari satu kepercayaan akan selalu bertentangan dengan konsekuensi alami dari kepercayaan lainnya. Jadi, ketika Anda tidak bisa mempercayai keduanya pada saat yang sama, untuk menerima yang satu, Anda harus menolak yang lain. Dan dengan begitu, pada siapa mereka bisa berdebat? Tidak dengan Anda. Anda hanya menunjukkan ketertarikan dan mengajukan pertanyaan yang lembut. Bukan pertanyaan yang mengorek. Bukan pertanyaan yang superior. Bukan pertanyaan yang mengejek. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang lembut dan menarik. Lalu dengan siapa mereka berdebat? Tidak lain adalah dengan pikiran mereka sendiri. Dan dengan para pemimpin rohani mereka sendiri. Wow, itu brilian. Karena dengan begitu, bahkan setelah Anda pergi, perdebatan itu masih terus berlanjut di dalam pikiran mereka. Tidak ada yang menyukai disonansi kognitif atau konflik mental dari keyakinan yang saling bertentangan. Berbicara untuk diri saya sendiri, ketika saya menemukan diri saya berada dalam situasi tersebut sebelumnya, hal ini mengganggu saya dan saya mengomel sampai saya dapat mempelajari resolusinya, Doni. Ya, setuju. Dan itulah yang akan terjadi pada mereka juga. Jadi, sekali lagi, dengan sangat sopan, tidak arogan, Anda bisa dengan sopan mengatakan, jika sudah ada jawabannya, beritahu saya. Jawaban yang mereka dapatkan, jika itu adalah jawaban yang jujur secara intelektual, akan menjadi jawaban yang bertentangan dengan agama mereka, atau sikap yang diambil oleh para pemuka agama mereka. Anda tidak memukul kepala mereka dengan itu. Begitu mereka berada pada titik itu, mereka akan jauh lebih terbuka untuk mendengarkan apa yang harus Anda sampaikan. Ya, itu sangat masuk akal karena selalu lebih mudah bagi seseorang untuk memeriksa keyakinannya sendiri daripada mempelajari ide-ide baru. Dan lebih mudah untuk membuat orang tersebut mengafirmasi atau memastikan sebuah doktrin yang telah dia yakini. Karena, ingatlah, semua agama juga memiliki kebenaran ketimbang membujuk orang tersebut untuk mempercayai dan menerima doktrin-doktrin yang secara tradisi mereka tolak. Iya, saya senang melihat bahwa metode ini benar-benar akan membiarkan Roh Kudus melakukan pekerjaan penginsafan sendiri. Anda hanya menanam benih, tetapi Roh Kuduslah yang akan membuka pikiran mereka untuk melihat kebenaran. Apakah Anda ingat apa yang Yahusua katakan dalam khotbah di bukit? Dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Iya, tentu saja. Ia berbicara tentang obsesi yang dimiliki banyak orang terhadap uang. Tapi prinsip ini juga berlaku untuk tuan-tuan yang lain. Anda mungkin awalnya berpikir bahwa Anda bisa melayani dua orang. Namun bagi setiap orang yang jujur secara intelektual, pada akhirnya Anda akan sampai pada titik di mana Anda harus memilih. Dan jika tuan-tuan itu sebenarnya adalah dua keyakinan yang saling bertentangan, misalnya sebuah doktrin agama yang bertentangan dengan bagian dari kepercayaan organisasi, mereka akan dipaksa untuk memilih antara Tuhan mereka
dan para pemimpin agamanya. Dan hal ini mengingatkan saya pada kutipan yang pernah Anda sampaikan dari Presiden Amerika, Abraham Lincoln, yang berbunyi, ketika seorang yang jujur menyadari bahwa dia salah, dia akan berhenti menjadi salah atau berhenti menjadi jujur. Iya, kurang lebih seperti itu kan? Ya, itu sudah benar. Anda sudah mengerti. Jika dia menolak kebenaran, dia tidak lagi jujur. Tetapi jika dia menerimanya, dia tidak lagi salah. Apapun itu, Anda akan tahu apa pilihannya. Metode ini juga bermanfaat sebagai metode Alkitab. Bukalah kitab Kolose pasal 4 dan bacalah ayat 5 dan 6 untuk kita. Metode ini berbeda. Tidak berdebat, karena berdebat hanya akan membangkitkan emosi negatif. Cara ini sopan dan penuh hormat dan membiarkan Roh Kudus yang menginsafkan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekarang mari kita buka kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Inilah cara Anda meraih hati orang lain. Anda menunjukkan rasa hormat dan memperlakukan mereka dengan bermartabat. Anda tidak menjadikan mereka sebagai bahan ejekan atau cemoohan karena keyakinan mereka. Dan Roh Kudus akan melakukan penginsafan. Iya, itu jauh lebih baik. Terima kasih telah berbagi teknik ini, Doni. Sungguh luar biasa. Para pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan segmen Janji Harian Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Pada tanggal 12 Februari 2010, Joseph Jenkins sedang begadang bermain video game dengan adik laki-lakinya. Saat itu adalah hari Jumat, jadi kedua anak laki-laki itu tidak masuk sekolah keesokan harinya. Sekitar jam 10 malam, Joseph pergi untuk mengambil segelas air minum. Ketika dia berjalan melewati ruang keluarga di mana terdapat tungku pembakaran, di ruangan itu dia mendengar suara mendesis yang aneh. Suara itu terdengar cukup kuat, tetapi anak berusia 8 tahun itu mengabaikannya dan terus berjalan ke dapur. Tiba-tiba, dia merasakan dorongan yang sangat kuat, desakan yang besar. Dia merasa sangat terkesan bahwa dia harus memberitahu ibunya. Tapi video gamenya menunggu, dia juga masih haus. Dan lagian tidak ada sesuatu yang benar-benar bermasalah, katanya pada dirinya sendiri. Tetapi ketika dia mencoba lagi untuk pergi ke dapur, dorongan untuk memberitahu ibunya kembali lebih kuat dari sebelumnya. Anak kecil itu menyadari bahwa ini bukanlah sebuah saran. Ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Segera. Dia bergegas ke kamar tidur ibunya dan membangunkannya. "Ibu, ada suara mendesis di ruang tungku." Walaupun mengantuk dan yakin bahwa semuanya baik-baik saja, mata ibunya membelalak. Dia melompat dari tempat tidur dan berlari ke ruang perapian, sambil berteriak kepada anak-anaknya untuk keluar rumah dan masuk ke dalam mobil. Hanya dalam beberapa menit, Joseph dan ke-6 saudaranya sudah berkerumun di dalam mobil, menatap ke arah rumah, menunggu ibu mereka keluar. Ibu mereka masih berada di dalam. Dia menelpon perusahaan gas untuk memberitahu mereka tentang situasinya. Setelah menutup telepon dari perusahaan gas, Nyonya Jenkins mulai menelpon suaminya yang sedang bekerja lembur. Namun, dia tiba-tiba merasa mual saat asap gas mencapai tempat dia berdiri. Dia memutuskan untuk berganti pakaian dan menelpon suaminya dari ponsel begitu dia masuk ke dalam mobil bersama anak-anaknya. Setelah anak-anak itu menunggu dengan cemas di luar, bagi mereka rasanya sudah sangat lama. Nyonya Jenkins bergegas keluar dan bergabung dengan mereka di dalam mobil. Dia segera menelpon suaminya dan mengatakan, "Ada kebocoran gas di rumah. Kita semua ada di dalam mobil."
Saat dia mengatakan itu, seluruh isi rumah meledak. Kekuatan ledakan dan korban api yang terjadi meruntuhkan tempat parkir mobil tepat di depan mereka. Rumah kita baru saja meledak. Tempat parkir baru saja runtuh. Nyonya Jenkins memberitahu suaminya. Kemudian sambil menjatuhkan telepon, dia menjalankan mobilnya dengan posisi mundur secepat mungkin. Bertahun-tahun kemudian, ketika mengingat kembali kejadian tersebut, Joseph yang kini telah beranjak dewasa mengenangnya dengan berkata, "Setelah kejadian itu, kami menyadari bahwa kami telah diselamatkan oleh tangan Yahwa yang mendorong seorang anak laki-laki berusia 8 tahun untuk memberitahu ibunya tentang sebuah suara aneh. Kami melihat mujizat dari Yahwa tepat di depan mata kami. Meskipun kami telah kehilangan sebagian besar dari apa yang kami miliki, kami masih memiliki apa yang paling berharga, yaitu keluarga kami." Saya masih ingat saat ayah saya bergegas pulang, kami semua berlari menghampirinya dan saling berpelukan. Hingga hari ini, saya masih merasakan rasa syukur yang tak terkatakan atas mujizat yang ditunjukkan Yahwa kepada kami dan keluarga kami sepanjang hidup kami. Kitab Mazmur pasal 31 mengatakan, "Padamulah Yahwa aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Para pendengar, terima kasih telah menyimak siaran hari ini. Kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ,
yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.